Di sini mari kita akan melakukan latihan pondasi dangkal menggunakan Geo5 dengan software Geo5 Spread Footing. Nah, di sini yang digunakan adalah software untuk spread footing yang tanpa CPT. Ada dua sebenarnya, dengan CPT atau tanpa CPT. Kali ini tidak menggunakan CPT biar lebih simpel. Nah, pertama kita bisa mulai dari sisi kanan ada project. Nah, di sini ada informasi mengenai detail project yang dikerjakan. Ini ada sistem unit menggunakan metrik, tanggal, outer segala macam. Bisa diisi bisa tidak. Saya biasanya tidak. Tapi ketika kita melakukan generate report itu tentu dengan diisi ini akan memudahkan. Oh iya, BTW ini menggunakan yang bajakan ya. Bajakan punya. Untuk cara downloadnya di mana? Ada di ceccs.card.co. Nanti linknya ada di deskripsi. Kemudian selanjutnya ada di settings. Nah, di settings ini ada standar yang digunakan. Ini ada standar-standarnya. Kita juga bisa setting standarnya juga. Kemudian kita juga bisa setting safety factor yang digunakan. Safety factor yang digunakan ini bisa kita setting sesuai dengan apa yang kita mau. Apa namanya, dari sananya udah di setting 1,5. Ada yang 3 juga sesuai dengan analisis yang digunakan. Tapi kita bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Saya akan biarkan saja. Kemudian selanjutnya ada profile. Nah, profile ini digunakan untuk menggambarkan lapisan tanah yang ada di sekitar pondasi dangkal ini. Kita bisa tambahkannya secara manual di sini dengan memasukkan kedalaman atau ketebalan. Nah, untuk soal yang coba kita bahas ini nanti akan dimuat di deskripsi ya untuk soalnya. Kedalamannya untuk profil tanahnya itu ada tanah hurukan dan juga tanah lempung. Berarti kita buat profil 2 dengan batasan di kedalaman H. Dengan H di sini adalah 1,25 tambah 0,5, berarti 1,75. Kita bisa buat 1,75. Atau ketika kita menggunakan thickness juga bisa sama aja. Nah, di profile ini kita juga bisa ganti di sini. Kita bisa ganti, misalkan kita ganti jadi 2 meter, tinggal enter, bisa jadi 2 meter. Tapi kita coba 1,75 aja. Terus ada soil. Soil ini kita menginput data tanah yang digunakan. Nah, untuk mempermudah kita bisa menggunakan seperti katalog atau semacamnya. Di sini ada silty clay, sandy clay segala macam. Tapi kita jika ingin input manual juga bisa. Misalkan kita menggunakan standar atau juga bisa menggunakan Cina. Misalkan saya menggunakan sandy clay, kita bisa assign. Nah, mereka akan memberikan angka-angka di sini. Tapi jika angkanya tidak sama dengan yang di kasus di sini, kita bisa ganti. Contohnya mulai dari pertama unit weight atau gamma. Di sini kita pakai gamma 1,8 untuk tanah uruk dan juga 1,5 untuk tanah lempung, tapi ini gamma sat ya. Berarti di sini 1,8 ton meter kubik. Nah, sedangkan di sini adalah satunya kilonewton. Berarti kita ubah dulu dikali 10. Berarti 1,8 jadi 18.
Oh ya, untuk namanya tanah bukan. Untuk sudut gesernya, di sini sudut gesernya adalah 40 dengan kohesi 0,1. Sudut gesernya 40, cukup tinggi, dan kohesinya 0,1. Poisson ratio bisa dibiarkan saja, tapi biasanya di angka sekitar 4. Untuk EOD ini bisa dibiarkan saja atau bisa diisi sesuai itu. Untuk gamma set karena di sini tidak ada data mengenai gamma set, mungkin bisa diisi 20 atau 19. Terus di sini kita juga bisa pilih pattern. Nah, patternnya di sini akan ganti-ganti. Terus kita juga bisa pilih pattern di sini. Tadi tanah urukan tuh, misalkan kita pakai pattern ini. Terus warnanya juga bisa kita ganti. Jadi nanti setiap lapisan tanah akan memiliki warna sendiri yang beda-beda. Kita bisa add. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, misalkan kita akan memiliki tanah yang berbagai lapis. Kita bisa edit di sini. Misalkan saya lapis 1, kemudian kita add, terus lapis 2, kita add lagi. Dengan mengganti angka-angkanya juga. Tapi karena di sini cuma butuh hanya 2 lapis, jadi tidak perlu. Kita bisa ganti menjadi tanah lempung dengan 1,55 kemaset, V-nya 4, C-nya 1,5. 1,5 jadi 15,5 karena satuannya kilonewton, sedangkan ini dalam ton. Untuk unit weight ini bisa diganti mungkin sekitar 15 ya. V-nya menjadi 4, untuk C-nya menjadi 1,5 ton per meter, jadi 15. Karena satuannya, ingat, ini kilopascal atau kilonewton per meter persegi, sedangkan di sini satuannya adalah ton. Poisson ratio dibiarkan nggak apa. Warnanya mungkin diganti. Terus udah semua, kita add. Kemudian setelah soil ada assign di sini, assign untuk profil tanahnya. Kalau di atas ini tanah urukan, kita bisa pilih di sini tanah urukan. Untuk yang di bawah sini adalah tanah lempung. Nah, kita juga bisa menggunakan ini. Kemudian next, setelah assign, kita ke foundation. Sebelum sini, kita juga bisa mengecek dengan gambar 3 dimensi ya. Di sini. Kemudian ada foundation. Di sini kita menentukan dimensi dari spread footing kita, tapi secara vertikal. Nah, terus kita juga bisa menentukan bentuk-bentuk dari spread footing yang digunakan. Misalkan ini untuk pondasi menerus, ini untuk spread footing yang ada eksentrisitasnya atau momen. Ini ada stepnya, jadi di bentuk 3 dimensi nanti akan kelihatan seperti ini. Ada yang bentuknya bulat,
Ini dengan seperti notch. Kita pakai yang biasa aja. Kemudian untuk kedalaman. Nah, ini untuk kedalaman bisa kita ganti di sini atau dari sini. Depth from original ground surface. Nah, untuk di soal dari original ground itu sekitar 1/2 meter. Nah, kayak kita ganti sini, kita akan enter, maka ini akan ganti jadi 1/2 meter. Depth of footing bottom kita juga bisa ganti. Kalau misalkan kita ganti 1, tidak bisa karena original groundnya cuma sampai segini. Kalau misalkan original groundnya itu 1, terus footing groundnya ini 1/2, itu bisa. Jadi footing ground tuh di sini, original tuh di sini parameternya. Original ground itu maksudnya ketika sebelum dibangun tanah aslinya tuh kedalamannya di original ground. Sedangkan setelah kita membangun pondasinya, itu kita orok tapi tidak selevel dengan original ground ini. Tapi mungkin hanya sampai segini. Tapi di kasus ini karena sama, kita samakan aja. Kemudian ada foundation thickness atau ketebalan. Ketebalan tidak disebutkan ya. Iya, nggak ada. Ketebalan nggak ada. Diasumsikan aja. Inclination of finish grade. Ini adalah untuk inclinasi. Kemudian ada input unit weight, input shape of soil, the fill, geological profile. Nah, ini untuk mengisi di sini backfill. Ini ada tegangan overburden nih. Terus ini ada sudut inklinasi untuk footing bottom. Itu berarti sudut inklinasi di sininya. Kita biarkan saja. Terus ini ada load atau beban yang dikenai oleh pondasi ini. Nah, vertical force ini dalam kilonewton, misalkan kita pakai beban 10 ton atau 1 ton aja. 1 ton sama dengan 10 kilonewton. Terus ada momen arah X, Y. 1 kilonewton aja atau sekitar 100 kilogram per meter. Horizontal force mungkin 1 aja. Terus kita add. Kita juga bisa ganti namanya. Enggak usah. Dah. Kita bisa ganti misalkan dengan beban 2, beban 3, beban 4 dengan kondisi-kondisi tertentu. Nanti ketika analisis akan dipilih beban mana yang memberikan titik paling kritis bagi fondasinya. Tapi di sini hanya 1 saja. Terus ada service. Ini biasanya untuk analisis earthquake kalau ada salah. Jadi nanti untuk service pasti bebannya lebih kecil dari untuk desain, karena desain lebih tinggi. Jika sudah, ada geometri. Geometri ini kita menggunakan mendesain fondasi. Jika tadi dilihat dari vertikal, di geometri ini dari atas. Nah, ini sekali lagi ada bentuk-bentuk dari fondasinya. Nah, ini ketika dia dari pilenya atau kolomnya itu tidak di tengah. Nah, ini untuk fondasi menerus. Ini kalau bentuknya bulat dan macam-macam, kita pakai yang sentrik saja. Nah,
Nah, untuk dimensinya di sini adalah di mana di dimensi? B-nya 1 meter. B-nya 1 meter berarti ini 1, di sini juga 1. Nah, untuk ini untuk kolomnya mungkin sekitar 0,4 ya. Ini juga 0,4. Nah, otomatis dia 0,4 di sini, 0,3, 0,3. Otomatis. Jika kita ngecek dari atas tambah atas seperti ini. Jika kita setting footing bottom. Nah, ini jika kita pilih soil form geological profile, ini maksudnya kita pakai soil yang ada di sini, yang ada tanah di sini. Tapi kita juga bisa pakai base soil yang lain, misalkan karena tanahnya di sini jelek, kita bisa tambahkan beberapa dalam di sini untuk soil yang lebih bagus. Ini kita pakai yang ini aja. Ini sand gravel bed input, sama seperti sebelumnya. Kita bisa tambahkan tanah dengan profil yang lebih bagus di sini untuk menopang pondasi ini. Tetapi kita harus input dulu data tanahnya di sini. Misalkan nanti tambah lagi tanah urukan 2 di sini, khusus untuk di sini. Nanti di sini ada, kalau di sini udah terdaftar, di sini kita bisa pilih mau pakai apa tanahnya. Tapi untuk sekarang nggak usah, sama aja. Untuk material, ini material untuk beton dan tulangannya. Di sini 23, biasanya 24. Terus kita bisa user define di sini untuk compressive strength-nya, tensile strength-nya untuk beton. Ini 20 MPa, beton 20 MPa, terus tariknya 10%-nya. Elastic modulus. Oke. Kalau kita bisa pakai katalog di sini. Misalkan pakai yang 25 MPa. Beton 25 MPa, terus untuk tulangannya pakai yang 420. Misalkan ini tulangan di ini ya, tulangan yang di dalamnya sini. Surcharge ini untuk beban di atasnya. Misalkan di atas pondasi itu ada beban di jalan, beban jalan atau apa, beban lantai. Tapi kita nggak dong. Terus untuk groundwater di sini, untuk groundwaternya berapa ya? Oh, ini groundwaternya di kedalaman 1,75 di tengah-tengah lapisan. Nah, tepat di sini antara lapisan ini. The earthquake ini harus mencari KH dan KV. Untuk mencari KH dan KV nanti ada caranya dengan website atau dengan tabel map. Kita lewati saja dulu. Ini untuk stage setting. Nah, ini kita asumsikan permanen, tapi juga kita bisa asumsikan ada accidental, transient, atau seismic ketika ada gempa. Nah, kita asumsikan permanen saja karena emang dibuat permanen. Nah, ketika sudah, kita bisa tahu bearing capacity di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bearing capacity, dia dengan faktor safety-nya 17. Sangat gede sekali. Terus ini untuk fracture
Ini untuk vertical load, eksentrisitas atau dengan momen di sudut X, di sumbu X, sumbu Y, terus overall, ada horizontal juga. Faktor safety-nya 12, sangat gede sekali. Nah, ini digunakan untuk load number one, atau kita bisa ketemukan find max value automatically. Nah, ketika di load ini kita tambahkan lagi banyak beban, kita bisa cari masing-masing atau bisa cari maksimum. Coba loadnya dinaikin ya, atau ditambah mungkin untuk 10 ton kali ya. Terus kita coba tambah service, load 3 tuh service. Nah, ketemu bearing capacity-nya 369 dengan extreme contact stress-nya 165. Tadi pakai load number 2. Nih, berarti dia dapat ini di load number 2, karena load number 1 nggak segitu, dikit banget soalnya load number 1. Terus ada settlement juga. Di sini bisa kita lihat settlementnya 7,4 mm. Depth of influence zone atau zona yang terpengaruh dengan pondasi ini ada di kedalaman 3 meter ke bawah sini. Eksentrisitas load satisfactory. Terus ini untuk dimensioning. Nah, untuk dimensioning ini digunakan untuk tulangan ya. Kita juga bisa lihat untuk kasus lot 1, lot 2, lot 3 nanti seperti apa dimensinya. Nah, ini di sini kita bisa tahu untuk tulangannya ada 4 piece. Untuk longitudinal reinforcement in direction X. Direction X berarti arah X. Terus untuk arah Y, ya mungkin bisa disamain aja. Reinforced cover ini adalah di sini ya, jarak antara tepi sampai tulangan itu 40 mili dengan bar diameter 16. Untuk X sama Y sama ya. Untuk shear reinforcement cukup 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau sudah, kita bisa generate report di sini. Kalau ini secara detail semuanya, tapi kita juga bisa pilih mana saja yang bisa dihapus. Misalkan kita langsung report settlement atau bearing capacity saja, nggak perlu input datanya, tidak perlu, kita bisa centang di sini. Bisa save secara PDF atau langsung ke Word. Terus untuk report per halaman di sini. Nah, ini enaknya kalau pakai yang bayar atau yang bajakan. Bisa kita setting di sini. Terus kita save aja. Oh iya. Terus ada stage setting. Nah, stage setting itu digunakan untuk ketika kita menggunakan analisis tuh ada stage-nya bertahap dalam konstruksi. Misalkan stage 1 dia dimensinya segini. Terus nanti stage 2 dia load-nya ditambah. Seperti itu. Tapi biasanya saya hanya menggunakan stage 1 saja.
Oh iya, untuk KH sang kafe tadi gimana ya? Nih, bentar saya carikan filenya. Oke, untuk nilai KH di earthquake itu kita bisa cari di sini. Nanti filenya akan dicantumkan juga. KH sama dengan 0,5 dari AD per G. G ini berarti gravitasi. AD adalah percepatan gempa terkoreksi atau PGAM. PGAM sama dengan FPGA, SPGA. FPGA dari tabel 1, SPGA dari berdasarkan peta gempa 2017. Nah, di tabel 1 ini kita ada nilai SPGA dengan diketahui PGA-nya. PGA bisa kita cari dari ini rsa.ciptakarya.pu.go.id. Kita bisa masukkan koordinat atau nama kota di sini di Surabaya. Saya sudah coba masukkan. Terus kita pilih tanah yang di site itu, tanah keras, tanah lunak, atau batuan. Misalkan kita gunakan tanah sedang. Ini nilai PGA-nya bisa kita tahu 0,3. Jika kita tahu nilai PGA-nya sekitar di sini, kita bisa tahu SPGA-nya tanah. Jadi 1,6. Dari rumus ini nanti kita bisa tahu nilai KH dan KV. Iya, untuk bearing capacity di sini berarti beban yang dia mampu tampung adalah 369 kilopascal atau 369 kilonewton per meter persegi. Kalau kita coba pondasinya kita dalamkan, misalkan seperti ini, apakah dia makin kuat atau malah makin lemah? Jawabannya adalah makin lemah. Kalau kita dalamkan lagi, misalkan 2 meter, dia jadi tidak aman. Kenapa? Karena tanah yang kita masukkan ini, di atas adalah tanah urukan, di bawah adalah tanah lempung. Nah, tanah urukan itu memiliki profil yang lebih bagus. Misalkan di sini C-nya lebih jelek sih, tapi dari sudut gesernya dia sangat jauh, sangat bagus sekali. Biasanya itu sekitar tanah urukan itu 30, 40, maksimal 45. Jadi ini sangat bagus sekali. Walaupun di lapangan mungkin jarang menemukan yang 40, tapi 40, nilai 40 ini sangat bagus sekali untuk sudut geser. Sedangkan tanah lempung yang di bawahnya itu dia lebih jelek, terus dia juga kena air, sehingga untuk daya dukungnya pasti tidak sebagus tanah urukan. Nah, kalau di sini dianalisis secara manual ya, hitungan manual ya. Untuk soal A ada 2 metode sebenarnya. Di sini juga ada 2 soal A dan soal B, tapi yang dipakai adalah soal A aja. Soal A dengan teori Terzaghi, di tabelnya sudut geser 40, tanah urukan dapat NC, NQ, N gamma, dihitung dengan rumus ini, ketemu Q ultimate-nya 167 ton. QSF-nya 55 dengan SF 3, sedangkan tadi SF-nya nggak salah 2 atau 1,5 ya. Itu untuk tanah uruk. Makanya tanah uruk tuh sangat bagus karena ini nilainya tinggi sekali, 167 ton per meter persegi Q ultimate.
Untuk tanah Lampung ini karena emang profilnya jelek, makanya untuk Q save-nya, Q ultimate-nya juga jelek, hanya 9 ton. Q save-nya di 3 dengan SF3. Oh ya, untuk 9 ini satunya ton ya, sedangkan di sini satunya kilopascal atau kilonewton per meter persegi. Jadi bisa disimpulkan ketika kita menambah dalam suatu pondasi itu tidak berarti kekuatannya makin bagus, bisa juga sebaliknya. Oleh karena itu soil test tuh sangat diperlukan. Nah, terus bagaimana caranya kita mengetahui data-data ini? Nah, itu bisa menggunakan banyak sih metodenya. Bisa dari lab, bisa juga dengan korelasi, misalkan dengan nilai tes SPT, nanti dikorelasi dapat V dapat C. Nah, untuk yang ini yang saya gunakan kan versi bajakan, kita bisa save pekerjaan kita, walaupun menurut saya chance-nya itu gambling ya, 50-50, karena kadang yang di save itu nggak bisa, kadang bisa nge-save, kadang nggak bisa nge-save. Nah, ya solusinya ketika kita udah selesai seperti ini, kita bisa buat report atau di screenshot hasil-hasil dari ini. Nah, jadi ketika kita tutup programnya, kita sudah punya datanya, jadi nggak perlu bingung ketika hilang, nggak bisa di save. Tapi kadang kalau cara saya itu pakai bukan save tapi save as. Nah, ketika sudah di save as, nanti kadang bisa dibuka, kadang fail juga. Jadi untung-untungan. Tapi ketika udah dapat file yang bisa di save, misalkan coba saya buka file. Nah, ini banyak sekali GFF yang beberapa yang udah bisa di save as dan bisa saya buka lagi. Nah, itu setelah lagi. Nah, nanti kita bisa buka file yang bisa kita save tadi, terus kita edit, terus save as lagi dengan nama baru. Ketika kita ada progress, kita save as lagi. Biasanya itu bisa terus jika file awalnya udah bisa di save as. Tapi ketika kita udah dari awal udah nggak bisa save as, emang nggak bisa. Tapi ketika dari awal atau filenya udah bisa di save as, terus kita buka, bisa dibuka dong. Nah, itu kita bisa edit, kita bisa ganti project, dimension, segala macam, soil. Terus nanti kita save as lagi, itu biasanya bisa. Itu sih tipsnya. Nah, aku kira cukup ya. Aku kira udah cukup semuanya. Sekian. Nah, saya Setiakobo Irfansyah. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, mohon maaf. Feel free untuk tanya-tanya ke aku atau yang teman-teman yang lain. Oke, makasih.